Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ila ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi syar'i, yang mana ini merupakan ibadah yang agung dan mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ini tata cara salat ataupun gerakan-gerakan salat. Dan kita akan memulai dari awal, ya. Kan ada beberapa yang perlu kita tambahkan dan ada beberapa yang perlu dikoreksi atas apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Maka penulis mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbalal Ka'bah qa'iman qariban minas sutrah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri hendak mengerjakan salat, yang beliau lakukan adalah istaqbalal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Qa'iman, berdiri, qariban minas sutrah, dekat dengan sutrah. Sutrah kita jelaskan kemarin adalah penghalang antara orang yang sholat dengan orang yang lewat di depan orang yang sholat. Sehingga orang yang lewat di depan sutrah, maka ini yang harus dilakukan. Tidak boleh seseorang lewat di belakang sutrah, artinya di depan langsung orang sholat. Kalau seandainya orang yang sholat ini sudah berusaha membuat sutrah pembatas antara orang yang sholat dengan orang yang lewat depannya, tapi ternyata di sana ada orang yang maksa lewat di depan orang yang sholat di belakang sutrah, maka orang yang lewat tadi dia akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, kalau seandainya orang yang sholat tadi tidak meletakkan sutrah sehingga membuat orang lain ketika lewat di depannya otomatis lewat tanpa ada penghalang di situ, maka yang seperti ini yang mendapatkan dosa adalah orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan sutroh. Qa'iman, ya, beliau berdiri. Dan berdiri ini merupakan rukun yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang sholat. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah, terutama sholat fardu, sholat yang wajib, ya, sholat fardu. Taib, konsentrasinya terpecah. Orang yang sholat, dia sholatnya berdiri, ya, berdiri harus tegap, ya, dia berdiri harus tegap, tidak boleh, ya, condong ke kanan atau ke kiri. Biasanya kalau orang berdiri nyantai itu kan kakinya sambil, bisa nggak kebayang? Coba berdiri. Mana yang mau praktek? Hazel. Mana Hazel, kamu Hazel? Oh ya, sini Hazel, dari sini. Bukunya bawa aja di sini, bukunya. Sama pulpennya, kamu di sini duduknya. Ya. Baik. Coba berdiri. Yang berdirinya condong ke kanan, kayak orang mau duduk, kayak orang mau berdiri santai. Ya, iya, kakinya jangan maju.
Nah, gitu ya, nyantai. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat? Ya. Baik. Ke kanan atau ke kiri juga tidak boleh. Ya. Santai. Itu tidak boleh. Kemudian, kalau biasanya ini yang sering kita dapati anak-anak ya. Kalau sampai ini dilakukan oleh orang yang dewasa, maka sholatnya tidak sah. Apa itu? Sholatnya itu mepet tembok, lalu dia sandaran, nyamping gini ya, nggak sering lihat nggak? Nah, itu seandainya temboknya dipinggirin, dia jatuh, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena itu bukan dinamakan berdiri namanya. Yang namanya berdiri itu harus bagaimana dia nggak jatuh ketika sandarannya dipinggirkan, dihilangin, gitu. Ya, kemudian. Wa kana yaqul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan tergantung niatnya dan seseorang hanya akan mendapat apa yang telah dia niatkan. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah biqaulihi Allahu akbar. Nah, setelah berdiri ya kan, tegap berdiri, siap menghadap kiblat, dekat dengan sutra, baru beliau membuka sholatnya dengan ucapan beliau Allahu Akbar. Ya, ucapan beliau Allahu Akbar. Kita tahu ini adalah rukun yang harus seseorang datangkan, harus dilakukan. Ya. Kemudian wa kana yarfa'u yadayhi minat takbir. Beliau mengangkat tangan ketika takbir ini. Beliau mengangkat tangan ketika apa? Ketika takbir ini. Nanti akan kita jelaskan tentang tempat-tempat yang di mana Rasulullah mengangkat tangan dan tempat-tempat di mana Rasulullah tidak mengangkat tangan. Jadi nggak semua takbir Allahu Akbar mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah. Kalaupun seorang tidak mengangkat tangan, maka sholatnya tetap sah. Ya. Akan tetapi ucapan Allahu Akbar ini harus dilakukan karena ini adalah rukun. Barang siapa yang sholat kemudian dia hanya takbir saja, artinya mengangkat tangan saja begini ya, mohon maaf. Tapi dia tidak membaca Allahu Akbar, maka sholatnya nggak sah. Kalau dia Allahu Akbar kemudian tahu-tahu tangannya begini, maka sholatnya tidak sah meskipun tentunya tidak sempurna, tidak sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tentang masalah takbir, posisi tangan ada sedikit ralat ya kemarin, yaitu memang di sini nggak dijelaskan, di sini kurang lengkap. Ya. Mengangkat tangan kita jelaskan bahwasanya boleh sejajar dengan pundak, ya kan? Atau sejajar dengan telinga bawah atau sejajar dengan telinga atas begini, bawah, atas, bawah. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian posisi tangan, posisi jari-jari, ya. Ibu-ibu silakan dilihat di Facebook ya, pakai HP kalau memang nggak kebayang, nggak bisa bayangin. Kemudian posisi tangan. Ya kan, posisi tangan ini dia tidak rapat. Mohon maaf, kemarin saya katakan rapat ya. Bukan saya katakan rapat, artinya bebas gitu kan. Posisi tangan ini tidak boleh rapat dan juga tidak boleh megar. Terlalu megar nggak boleh, terlalu rapat itu nggak boleh. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah biasa-biasa saja. Ya, biasa saja itu bagaimana? Ya biasa saja. Ya, biasa. Allahu Akbar. Kemudian di sini ya, kemudian posisi tangan kita sebutkan bahwasanya hadis yang menyebutkan atau ulama yang menyebutkan bahwasanya telapak tangan itu dihadapkan ke arah kiblat betul-betul seperti ini, ya. Wallahu taala alam, Anda tidak dapatkan hadisnya ataupun ada itu adalah hadis yang dhaif yang tidak kuat. Menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, ya, itu adalah hadis yang tidak kuat. Sehingga bagaimana Ustadz? Biasa saja. Artinya terserah, ya. Mau agak condong juga nggak masalah. Misalnya Allahu Akbar. Lihat, ini nggak terlalu menghadap kiblat, seenaknya kita. Ya. Kadang kalau kita mengharuskan menghadap kiblat itu sulit, ya kan? Agak sulit nggak sih? Sulit nggak? Kalau kayak gini nggak akar kiblat, Pak. Tuh, nggak kan? Kiblat itu seperti ini. Kalau terlalu betul-betul menghadap kiblat itu agak sulit. Kadang seorang takbir seperti ini ya, Allahu Akbar. Ada yang pernah lihat nggak? Kayak gini. Ini sebetulnya nggak perlu seperti ini,
Ya, artinya biasa aja. Allahu Akbar. Boleh seperti ini, ya. Allah, seenaknya kita lah, senyamannya kita. Seperti itu. Karena memang kita tidak ada tumpuan dalil, tidak ada landasan dalil di sini ya. Kemudian ya, setelah itu tentang masalah mengangkat tangan, kapan kita mengangkat tangan dan kapan kita tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu ada di 4 tempat. Ya, mengangkat tangan ketika takbir itu ada di tempat 4. Di 4 tempat. Di 4 tempat. Ya, di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan itu ada di 4 tempat. Yang pertama di takbiratul ihram. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ketika hendak atau ketika mau ruku. Ketika hendak ruku itu juga mengangkat tangan, ya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar langsung ruku ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, ketika bangkit dari ruku atau i'tidal. Ketika bangkit dari apa? Ruku. Itu tempat yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal. Coba diulangi. Yang pertama, kapan? Ketika takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Yang kedua, sebelum ruku. Yang ketiga, ya, bangkit dari ruku. Yang keempat, terakhir, ya. Atau bisa kita ringkasnya itu semua yang itu adalah sebelum ruku atau bangkit dari ruku, maka tidak ada angkat tangan. Semua yang itu adalah sebelum ruku, semua gerakan yang itu sebelum ruku ataupun setelah ruku itu tidak ada angkat tangan. Contoh, seorang mau sujud. Nah, ini gerakan sebelum sujud atau setelah sujud? Sebelum sujud. Berarti ada angkat tangan atau tidak? Tidak ada. Karena apa? Ringkasnya itu apa? Kaidahnya mengatakan semua yang sebelum ruku, semua yang sebelum sujud atau yang bangkit dari sujud atau setelah sujud, maka tidak ada angkat tangan. Kemudian misalnya seorang sedang sujud, ya kan? Baru dapat 1 rakaat. Kemudian dia ingin berdiri menuju ke rakaat yang kedua. Ketika berdiri, setelah sujud kan, kemudian berdiri dia, apakah angkat tangan atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena itu adalah setelah sujud. Kemudian misalnya setelah sujud, dia bangkit untuk duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Perlu angkat tangan atau tidak? Tidak perlu, karena itu setelah sujud. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan di sini. Summa yastaftihul qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian beliau membaca doa istiftah dengan doa-doa yang banyak dan bermacam-macam. Nanti akan dipelajari ini ya, sunnah-sunnah qauliyah ada di situ. Yahmadullaha ta'ala fiha yumajjidu wa yumajjiduhu wa yusni alaihi. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengagungkan Allah dan memuji Allah. Kemudian summa yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Setelah itu beliau membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi pertama itu membaca doa istiftah dulu. Ketika takbir Allahu Akbar, yang pertama dilakukan adalah membaca apa? Istiftah. Oh iya, saya lupa tentang meletakkan tangan. Tinggalan ya. Meletakkan tangan ya, sedekap gini ya. Kita sebutkan kemarin ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah hanya meletakkan saja, dan diletakkannya itu mohon maaf ya, dan diletakkannya itu seperti ini. Ya. Jadi bukan di sini. Bukan di punggung tangan kiri, bukan, ya.
tapi agak dimajukan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh dipegang seperti ini. Ya kan? Pergelangan tangannya. Yang ketiga, hanya diletakkan seperti ini saja. Saya ulangi ya. Yang pertama diletakkan seperti ini. Jadi pergelangan tangannya ini ketutup. Ya. Kemudian yang kedua, boleh dipegang seperti ini. Pergelangan tangannya, ya. Yang ketiga, ditumpangkan saja seperti ini, diletakkan saja seperti ini. Itu boleh. Yang nggak boleh itu yang seperti ini, terlalu seperti ini ya. Perhatikan, ini nggak seperti ini ya. Anda sering lihat seperti ini soalnya. Jadi enak banget sholat kayak gini, kayak orang mau nyantai, ya kan? Seperti ini nggak boleh yang seperti ini. Kemudian tentang meletakkan tangan di atas dada, meletakkan tangan di atas dada, ya, yang benar adalah hadisnya adalah dhaif, ya. Hadis ini sebetulnya disahihkan oleh Syekh Albani, tapi wallahu taala alam yang benar adalah hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Bahkan Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis itu beliau mengatakan bahwasanya meletakkan tangan di atas dada ini makruh, kata beliau. Kata Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah meletakkan tangan di atas dada itu, kata beliau malah justru makruh. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya memang beliau tidak menguatkan hadisnya. Terus di mana Ustadz? Iya, yang penting di depan, ya. Yang penting di depan. Mau itu di atas perut boleh, ya kan? Mau pokoknya senyamannya kita. Yang penting apa? Di bagian depan, ya. Yang nggak boleh itu di bagian belakang. Ini yang nggak boleh. Tapi yang kalau di bagian depan tidak harus di atas dada, ya. Boleh di depan perut. Ya, wallahu alam ya. Artinya boleh lah. Pusar boleh. Pusar tuh masih boleh, ya. Kalau sampai seperti ini ya nggak boleh. Artinya sampai seperti ini. Artinya bagaimana kita dikatakan itu namanya sedekap gitu aja lah, ya. Seorang dikatakan, oh itu sedang sedekap, ya seperti ini. Orang kalau meletakkan tangan seperti ini di atas perut, misalnya di atas pusar, masih dikatakan sedekap nggak? Masih, ya seperti itu. Kalau orang terlalu bawah kayak gini, bukan sedekap, namanya menutupi apa itu? Kadang orang kalau ngomong di depan, kita diajari dulu waktu ceramah itu kalau ngisi khutbah Jumat itu jangan tangan taruh depan seperti ini, ya. Khutbah itu ya gerak, bagaimana pantasnya, seperti jangan cuma kayak gini, kayak orang ketakutan. Iya, jadi itu tentang meletakkan tangan. Ya, kemudian beliau setelah itu membaca doa istiftah, ya. Kemudian beliau setelah membaca doa istiftah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah, ya. Summa yaqra bismillahirrahmanirrahim wala yajharu biha, dan tidak dikeraskan. Membaca basmalahnya beliau tidak dikeraskan, meskipun di sini ada perbedaan pendapat para ulama, ya. Ketika ada orang, ana lebih condong yang basmalahnya tidak dikeraskan, ya. Kalau seandainya di sana ada yang mengeraskan, maka silahkan, maka itu ada ulamanya tersendiri, kita tidak boleh tidak boleh saling mencela, ya. Dengan mengatakan, oh itu bid'ah itu, ya, tidak. Kemudian summa yaqra'ul fatihata wa yaqta'uha ayatan. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, beliau langsung mulai membaca surat Al-Fatihah seayat demi seayat. Jadi diputus-putus, tidak disambung-sambung. Fa idzan taha minal Fatihah qala amin. Setelah beliau selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengucapkan apa? Amin. Wa yajharu, bacaan aminnya ini dikeraskan. Wa yamuddu biha sautahu, dan memanjangkan suaranya. Jadi apa? Amin, dipanjangkan dan dikeraskan. Jadi jangan pelan-pelan. Makmum juga kadang bacanya cuma pelan-pelan saja. Amin, sambil malas-malas. Keras, ya. Amin, seperti itu. Hanya dipanjangkan
mimnya juga dipanjangkan. Wa yajharu wa yamuddu biha sautahu. Summa yaqra'u ba'dal Fatihah suratan ghairaha wa kana yutiluha ahyanan wa yaqsuruha ahyanan. Kemudian setelah beliau selesai membaca amin, beliau langsung mulai membaca surat selain Al-Fatihah. Ya, surat selain apa? Al-Fatihah. Kadang beliau memanjangkan, kadang juga meringankan. Sesuai kondisi. Mungkin kondisi kita sedang bugar, maka boleh dipanjangkan sholatnya. Ketika kondisi kita mungkin sedang sakit atau sedang mungkin futur, maka diringankan bacaannya. Jangan sampai karena kita ingin memanjangkan, malah justru membuat kita tidak khusyuk. Ya kan? Karena apa? Lama, capek seperti itu. Wa kana yajharu bil qira'ah fi sholati subhi wa fi rak'atainil ulayaini minal maghrib wal isya wa yusirru biha fi dzuhri wal asri was salisah minal maghrib wal ukhrayain minal isya. Beliau mengeraskan bacaan pada salat subuh pada salat subuh dikeraskan bacaannya. Kemudian wa fi rak'atainil ulayaini minal maghrib wal isya. 2 rakaat pertama pada salat maghrib dan isya itu dikeraskan bacaannya. Wa yusirru biha fi dzuhri wal asri was salisati minal maghribi wal ukhrayaini minal isya. Kemudian beliau melirihkan bacaannya, tidak dengarkan ke orang lain. Pada salat apa? Pada salat zuhur, wal asri dan asar, dan rakaat ketiga pada salat maghrib, dan 2 rakaat terakhir pada sholat isya. Ini sudah kita ketahui bersama ya. Ini sudah yang kita praktekkan selama ini seperti ini sama. Wa kana yajharu biha aidan fi sholatil jumu'ah wal idaini wal istisqa wal kusuf. Beliau juga menjaharkan, mengeraskan bacaan beliau di sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat minta hujan. Ketika terjadi kemarau panjang dan sulit mendapatkan air, maka di sana ada sunnah sholat istisqa. Wal kusuf dan sholat gerhana. Ini dikeraskan bacaannya. Wa kana yaj'alu ar-rak'atainil al-akhirataini aqsar minal ulayaini qadra nisf. Perhatikan di sini. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rakaat kedua wa kana yaj'alu rak'atainil al-akhiratain. Beliau menjadikan 2 rakaat terakhir itu lebih pendek daripada 2 rakaat pertama. Jadi begini, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua, itu sunnahnya. Ya. Qadron nisfi. Sekitar separuh bacaan. Seandainya di rakaat pertama itu membaca 1 halaman, maka rakaat kedua membaca setengah halaman. Ini sunnahnya seperti ini. Qadra 15 ayatan wa rubbama iqtasara bihima 'alal Fatihah. Terkadang beliau mencukupkan membaca Al-Fatihah saja. Jadi di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu terkadang beliau membaca surat selain Al-Fatihah. Terkadang juga beliau hanya mencukupkan membaca surat Al-Fatihah saja. Yang sering kita lakukan di rakaat ketiga dan keempat, kita membaca suratan selain Al-Fatihah atau tidak? Tidak ya? Iya. Beliau terkadang membaca surat selain Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Terkadang juga beliau mencukupkan hanya membaca Al-Fatihah saja. Summa kana idza faragha minal qira'ah sakata saktatan. Kemudian ketika beliau selesai membaca Al-Qur'an, maksudnya selesai membaca suratan tadi, beliau diam sejenak. Jadi tidak selesai membaca surat itu langsung ruku', tidak.
Jadi selesai membaca surat misal walam yakul lahu kufuwan ahad misalnya. Nah, beliau diam dulu. Sakata saktatan. Saktah, tahu saktah? Nah, itu, ya. Lalu setelah itu diam sebentar. Misalnya begini. Minal jinnati wan nas. Terus Allahu akbar. Nah, seperti itu. Jadi tidak minal jinnati wan nas. Allahu akbar langsungan, tidak. Tapi apa? Sakata saktatan. Diam dulu. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Nah, diam dulu. Seperti itu. Summa rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'a. Kemudian beliau mengangkat tangannya sambil takbir, langsung apa? Langsung ruku. Iya. Nah, ini sifat ruku seperti ini. Wa kana yad'u kaffaihi 'ala rukbatayhi wa yufarriju baina asabi'ihi. Ketika ruku beliau yadummu kaffaihi 'ala rukbatayhi. Beliau menggenggam lututnya, digenggam. Wa yufarriju baina asabi'ihi. Merenggangkan antara jari jemari. Coba praktekkan. Hadap ke sana ya. Silakan ruku. Posisi tangan perhatikan di sini. Ya, tangan posisi menggenggam lutut, ya, dicengkram. Nah, posisi jari-jari ini tidak rapat seperti ini, tapi membuka, ya, dicengkram seperti ini. Ya, seperti itu. Ya. Wa yumakkin yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Jadi beliau betul-betul dicengkram itu lututnya ka'annahu qabidun 'alaihi. Ya, seakan-akan beliau mencengkram keduanya. Wa kana yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Ya, perhatikan. Beliau menjauhkan, ya, kedua sikunya ini dijauhkan dari samping tubuh ini. Coba. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketika ruku itu tangan tuh sambil dipelengkungkan seperti ini. Seperti contoh di sini. Jadi tidak lurus seperti ini, lurus contoh lurus. Nah, ini yang keliru. Perhatikan ini yang keliru, lurus seperti ini, keliru. Tapi beliau apa? Menjauhkan dari apa? Samping sini. Dijauhkan dengan cara, nah, caranya itu. Dengan cara agak dikendorkan seperti ini. Ya. Kemudian tahan dulu. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi hatta law sabba 'alaihi al-ma'a lastaqarra. Lalu beliau meluruskan punggungnya atau beliau membentangkan dan meluruskan punggungnya. Perhatikan di sini punggungnya. Lihat di sini punggungnya. Itu betul-betul lurus. Ya, betul-betul lurus. Apa kata beliau di sini? Hatta law sabba 'alaihil ma'a, ya, atau law subba, hatta law subba 'alaihil ma'u lastaqarra. Seandainya dituangkan air di atas punggungnya, maka air itu enggak akan jatuh. Jadi betul-betul lurus di sini. Nah, caranya bagaimana? Nanti, ya, antum enggak bisa nyoba sendiri, harus dilihatin orang lain. Nanti sama temennya, sama istrinya di rumah, praktek, coba lihatin punggung saya udah lurus belum gitu. Kalau belum coba di mana yang nggak lurus di gini ya. Canda ya. Jadi diluruskan seperti itu. Kemudian ya, lihat ada yang lupa tadi nggak apa? Ya, apa namanya? Pandangan mata, ya, pandangan mata itu tidak terlalu dengar ke atas sehingga menyebabkan kepalanya seperti ini. Contohnya terlalu dengar. Nah, karena melihat ke sana itu juga tidak betul seperti itu, atau terlalu ke bawah sampai matanya melihat ke belakang. Terus, nah, terus kurang. Nah, sampai situ, ya. Terus pandangannya kemana? Pandangannya ya terserah, ya. Artinya begini, yang menyebabkan kepalanya tidak terlalu dongak ke atas dan tidak terlalu seperti ini. Boleh matanya melihat kaki kita, boleh, atau melihat lurus itu juga boleh. Ya, yang nggak boleh itu melihat tempat sujud, karena tempat sujud kan masih di depan. Coba lihat tempat sujudnya. Nah, dengar itu keliru.
Ya, cukup. Baik. Kemudian apa tadi ya? Saya lupa. Oh iya, ketika kita berdiri, ya. Ketika kita berdiri, kemana pandangan mata kita? Ya. Hadis Anas bin Malik yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ketika sholat itu mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Ini adalah hadis yang dhaif, ya. Yang benar itu tidak harus ke tempat sujud, tapi para ulama menganjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Karena apa? Karena itu akan lebih bisa untuk khusyuk, ya. Boleh seandainya kita melihat ke depan, ya, pandangan ke depan, atau agak ke sana, atau ke tempat itu, atau ke ini juga boleh. Yang nggak boleh itu apa? Ke atas. Kayak gini nggak boleh, ya. Jadi saya ulangi bahwasanya tidak diharuskan untuk melihat ke tempat sujud. Akan tetapi ketika antum ingin melihat ke tempat sujud, itu adalah lebih baik karena itu dianjurkan para ulama dalam rangka untuk apa? Lebih khusyuk gitu kan? Iya. Yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya tidak harus melihat ke tempat sujud adalah boleh kan bagi kita, ya, untuk apa? Sahabat Nabi SAW tahu ketika Rasulullah sholat bahwasanya jenggot beliau itu apa? Gerak, menunjukkan bahwasanya apa? Beliau membaca doa, menunjukkan bahwasanya sahabat yang di belakang itu beliau nggak melihat ke tempat sujud, melihat ke apa? Ke depan, melihat, memperhatikan jenggotnya Rasulullah dari belakang, ya, kelihatan gerak-gerak, menunjukkan beliau sedang membaca apa? Membaca doa. Seperti itu tentang masalah apa? Masalah pandangan mata ketika apa? Ketika sholat. Tapi tidak boleh diangkat ke langit, ya. Itu adalah larangannya. Kemudian wa kana yatma'innu fi ruku'ihi wa yaqul subhana rabbiyal azim salasan. Beliau tumakninah ketika ruku' itu dan membaca doa subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya, dan boleh bagi kita untuk membacanya sekali saja, itu juga boleh. Membaca apa? Sekali saja subhana rabbiyal azim, ini boleh. Tapi kalau membaca sekali kok belum khusyuk, maka ditambah sampai 3 kali. Dan di sini harus tumakninah, harus tenang. Jadi ketika ruku dulu diluruskan tempat-tempatnya seperti tadi, tulang-tulangnya kembali seperti semula di situ. Pas baca doa di situ baru bangkit. Kalau seandainya dia baru ruku, langsung berdiri, belum tenang, udah berdiri, maka sholatnya tidak sah. Coba contohkan yang salah. Ruku belum tenang, belum tumanin, langsung bangkit. Coba. Ruku, bangkit. Lagi, satu lagi. Bangkit. Nah, itu enggak sah sholatnya. Ya. Harus tumakninah, tenang, ya. Baca doa baru bangkit, itu sah. Tapi kalau ruku subhana rabbiyal azim langsung. Nah, itu bisa jadi tidak sah. Cukup. Karena ini harus tumakninah, ya. Tumakninah itu biarkan tulang-tulang itu, ya, pada posisinya. Ya. Berhenti dulu semua, tulang-tulang berhenti semua pada posisinya, ya, tenang, itu tumakninah. Tapi kalau tulang aja masih gerak-gerak, langsung bangkit lagi, nah itu tidak tumakninah namanya, dan itu tidak sah. Salatnya tidak sah. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal adhkar wal ad'iyah taratan bihadza wa taratan bihadza wa kana yanha an qiraatil Qur'an fir ruku' was sujud. Beliau membaca doa di sini, wa kana yaqul fi hadzal rukni anwa'an minal adhkar wal ad'iyah. Beliau membaca banyak zikir dan juga doa-doa di sini.
Ketika ruku ini setelah membaca subhana rabbiyal azim, beliau membaca doa-doa yang banyak. Taratan bihada wa taratan bihada. Wa kana yanha an qiraatil Qur'an fir ruku' was sujud. Beliau melarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' ataupun ketika sujud. Sudah azan ya? Kita cukupkan ya karena sudah azan. Ikhwan, kita cukupkan. Kita azan, setelah itu kita akan buka tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.